Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Suatu ketika, seorang pekerja kantoran yang lagi asik-asiknya minum sampai tepar, taunya pas bangun, dia malah mendapati ada di dunia lain dengan nuansa kerajaan. Ke-isekai aja udah bikin kaget, tapi yang jauh lebih bikin kaget lagi, dia malah mendapati reinkarnasi jadi Ayano Koji Kiyotaka. Buset, ini the real Ayano Koji masuk isekai kah? Ngeliat mukanya kayak Ayano Koji emang bikin kaget, tapi pas ngeliat muka bapaknya yang berwajah seram begini, terus dikatain sama pembantunya sedang dalam suasana hati yang baik, jauh lebih bikin kaget. BTW, nama MC kita ini bukanlah Ayano Koji, tapi Liam Hamilton. Tapi tetap aja sih, mirip banget gila sama Ayano Koji. Merasa ini adalah mimpi, Liam pun kembali tidur. Namun pas bangun kembali, dia tetap di sini. Yang berarti kejadian kemarin itu adalah kenyataan dan bukannya mimpi semata. Seperti kebanyakan tuan muda lainnya, ketika Liam pakai pakaian, maka akan dibantu seorang maid. Berikutnya, Liam keluar kamar untuk ngeliat taman yang ada di sekitaran rumahnya ini. Dan betapa terkejutnya dia saat tahu tanah seluas ini adalah milik keluarganya. Tapi tumben banget ya, rumahnya itu di tengah lapangan dan bukannya di tengah perkotaan. Berikutnya, Liam mulai berbicara dengan kakaknya yang bernama Bruno. Dan lewat pembicaraan ini, Bruno memberitahunya jika saat ini semua properti bangsawan keluarga Hamilton sedang dalam krisis pencabutan. Penyebab hal ini bisa terjadi karena selama 3 generasi kepala keluarga Hamilton belum juga memberikan kontribusinya terhadap masyarakat. Sehingga jika hal ini terus berlanjut, status keluarga Hamilton sebagai bangsawan akan segera dicabut dan mereka akan lengser dari tahta kebangsawanan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke sini. Datang ke sini dengan maksud mengajari keduanya tentang sihir. Liam begitu excited mendengar jika dia akan belajar pakai sihir. Singkat cerita, setelah kelas ini dilakukan, Liam langsung segera mendatangi perpus di rumahnya. Lewat sebuah buku sihir pemula, Liam mulai mempraktikkan apa yang buku ini suruh. Dan ajaibnya, hanya dengan sekali praktek, Liam sudah mampu menguasai sihir dasar. Melihat Liam berhasil ngeluarin sihir, membuat sang maid yang menyaksikan juga ikutan seneng. Berikutnya, Liam meminta izin kepada ayahnya untuk ngegunain buku sihir lainnya. Dan sang ayah dengan dinginnya mengizinkan itu. Meski ayahnya tak mengharapkan apapun darinya, tapi Liam tetap senang. Karena dengan memiliki izin atas buku sihir, maka dia bisa mempraktekkan sihir sesuka hatinya. Beberapa buku sihir mulai Liam bawa ke kamarnya. Sebelum mulai tidur, Liam akan membiasakan membaca dulu, supaya di keesokan harinya dia bisa ingat, dan langsung mempraktekkan tanpa membaca ulang. Setelah 1 bulan belajar sihir, Liam mulai nunjukin sihirnya kepada Bruno. Dan Bruno sangat terkejut dengan fakta adiknya bisa pakai sihir tanpa buku sihir. Merasa adiknya bisa pakai sihir karena buku, ia pun juga ikutan membaca. Dan saat praktek mengikuti buku, taunya nggak ada apapun yang keluar dari tubuhnya. Wajar bro, Anda itu bukanlah seorang MC, jadi nggak punya privilege overpower kayak si dia. Bruno sangat kagum terhadap Liam, karena mampu pakai sihir hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Padahal normalnya bisa pakai sihir itu setelah belajar 1 tahun penuh secara mendalam. Karena sihir api pemula udah dia hatamin, maka sekarang giliran sihir es yang jadi tujuannya. Saat Liam lagi asik-asiknya jalan bawa buku, taunya sang ayah malah manggil dia, meminta padanya untuk mempraktikkan sihir yang telah dia pelajari.
Awalnya Liam ngegunain sihir es yang baru aja dia pelajari. Tapi reaksi sang ayah sangat biasa. Sampai saat dia ngegunain sihir api tanpa membaca buku, barulah saat itu ayah Liam langsung kaget. Kaget melihat begitu hebatnya Liam karena bisa memakai sihir api dengan berbagai macam bentuk. Saking senengnya dia sampai tertawa jahat dan bahkan sampai membuat wajah lembut penuh harapan. Berikutnya, Liam kembali keluar karena sang ayah ada keperluan. Dan di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan seseorang yang berserah diri pada Liam jika emang mau nangkep dia. Liam gak paham apa alasannya kenapa dia harus Liam tangkap. Karena tak ada keperluan dengannya, Liam pun langsung segera bergegas kembali untuk melanjutkan perjalanan dan menemukan tempat yang PW buat baca buku. Saat mau pergi, orang random ini memanggil Liam dan nunjukin kehebatannya yang bisa ngegunain 5 sihir secara bersamaan. Tertarik dengan apa yang dilihatnya, Liam meminta diajarkan. Sebelum memulai praktek, orang random ini meminta supaya Liam menggambar sesuatu. Setelah menggambar, orang random ini meminta Liam untuk mengeluarkan 2 sihir secara bersamaan. Dan praktek pertama Liam berhasil dengan sukses. Berikutnya, Liam disuruh buat ngeluarin 3 sihir secara bersamaan. Meski ngeluarin ketiganya emang gampang, tapi mempertahankannya agar tetap ada sangatlah susah. Berikutnya, orang ini menggambar sesuatu yang katanya bilangan prima. Saat engkau mengeluarkannya secara berurutan, biasanya yang keempat akan menjadi yang tersulit. Setelah melewati yang keempat, biasanya akan mudah untuk melewati tahap 6. Tapi kesulitan akan kembali terjadi saat mencapai tahap 9. BTW, 13 jurus yang dikeluarkan secara bersamaan adalah batasanku. Dengan kapasitas mananya yang besar, orang random ini sempat mengira akan bisa ngeluarin sebanyak 16 elemen sihir. Tapi jika berdasarkan bilangan prima, maka lompatannya akan mengarah ke 17. Supaya belajarnya Liam lebih efisien, orang random ini memberikan sebuah cincin kepada Liam, yang sebenarnya cincin ini adalah ensiklopedia yang berbentuk. Karena pada saat memakainya, maka si pengguna akan dapat merasakan berbagai macam mantra mulai mengalir di sekelilingnya. Berkat cincin ensiklopedia, Liam pun jadi bisa menguasai sihir angin dengan mudahnya. Berikutnya, pembantu Liam datang ke sini untuk memberikan Liam sebuah buku mantra yang baru. Dan setelah pembantu ini pergi, sosok orang random yang sebelumnya menghilang, kini telah muncul kembali. Merasa tak bisa di sini lebih lama, orang random ini ingin mengajarkan Liam satu teknik terakhir. Dan tekniknya itu adalah memanggil sesuatu yang ada di buku supaya keluar jadi suatu makhluk. Dan berbagai makhluk yang menjadi kenyataan itu akan masuk lagi ke dalam cincin saat Liam tidak membutuhkannya. Sebelum pergi, orang random tadi menulis sesuatu di bawah tanah yang isinya jangan memberitahu siapapun terkait pertemuan tadi. Meski Liam kagak tahu siapa nama orang tadi, tapi karena dia telah banyak mengajarinya, maka secara otomatis beliau telah menjadi gurunya Liam. Setelah 1 bulan gurunya pergi, Liam yang terus berlatih sekarang menjadi semakin mahir ngegunain sihir. Sampai di tingkat bisa menghasilkan barang ini. Barang pertama adalah arang putih yang dipercaya kalau masak pakai mie arang, maka arang tersebut akan bertahan cukup lama selama pembakaran. Dan barang kedua adalah kristal lekro yang dipercaya punya manfaat untuk memulihkan kekuatan sihir yang terkuras. Lalu untuk alasan kenapa Bruno ada di sini untuk memberitahu Liam jika dia akan menikah. Liam begitu kaget dan setelahnya mulai mengucapkan selamat kepada Bruno. Sebelum pergi, Bruno mulai menceritakan kerakusan sang ayah pada Liam.
Cerita ini dimulai saat dia menginginkan anak perempuan dengan tujuan untuk menikahkan mereka sama bangsawan berpangkat tinggi, agar titel bangsawannya Hamilton tidak dicabut. Tapi sayangnya yang lahir saat itu adalah dirimu yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sebagai alternatif, ayah kita mengirimkan beberapa prajurit dalam misi penumpasan monster. Dengan tujuan saat mereka berhasil di misi ini, maka posisinya sementara ini akan aman. Tapi yang nggak pernah mereka duga, monster yang dilawan teramat kuat. Sehingga prajurit yang dikirim malah rata. Dan yang ingin Bruno katakan lewat cerita ini, supaya Liam bisa mandiri. Terbebas dari belenggu keluarga kotor ini yang suatu saat akan mengalami kehancuran. Liam mulai memikirkan tentang apa yang Bruno katakan. Sumpah, ini kakaknya baik banget, gila. Rencana awal untuk mandiri, Liam menjual semua item yang dia buat tadi ke sebuah toko. Setelah uang didapat, maka step berikutnya adalah mengisi perut yang kosong dengan sebuah ramen. Lah, di isekai emang ada ramen ya? Setelah makan ramen, Liam mendapati ide untuk membuat mie instan ramen. Dengan review dari kedua koki di dapur yang mengatakan sangat enak, maka Liam secara berani dapat berasumsi ramen buatannya ini akan laku keras di pasaran. Cuman yang jadi masalahnya, ramen ini malah ditolak. Dengan alasan hanya kepala keluarga Hamilton saja yang bisa menjalankan bisnis. Karena merasa segala sesuatu di wilayahnya dibatasi, Liam pun mulai berpikiran untuk segera keluar rumah. Tapi sebelum rencana ini terjadi, hal yang perlu Liam lakukan adalah tumbuh jadi dewasa. Karena dilarang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka jangan salahkan jika sang Ayanokoji Kiyotaka memutuskan untuk memasuki mode ngamuk. Seram sekali. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!